Selamat siang, Bu Lydia Sandra dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Archaeopteryx dengan anggota Anastasia Keja dengan NIM 50 2018-058, Sarah Gugulina Sianturi dengan NIM 71 2018-018, dan Jocelyn Bergita dengan NIM 71 2018-028. Sekarang kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Remaja yang Kecanduan Game Online di Masa Pandemi COVID-19. Dan jenis penelitian kami yaitu gagasan futuristik tertulis. Next. Dan kami akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan dan bab 2 gagasan dari proposal penelitian kami. Dan presentasi pertama akan dijelaskan oleh Keja. Silakan Keja. Oke, untuk bab pertamanya ada pendahuluan atau latar belakangnya. Untuk latar belakangnya, pandemi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan membuat remaja menghabiskan sebagian besar waktu dengan menggunakan teknologi. Remaja lebih rentan kecanduan game online dibandingkan dengan orang dewasa. Karena pada masa remaja itu adalah masa di mana ketidakstabilan dan cenderung terjerumus dengan hal-hal yang baru. Game online adalah permainan digital yang dimainkan melalui sistem yang menghubungkan suatu perangkat dengan jaringan internet. Dan pengguna game online tersebut dapat berkomunikasi dengan pengguna game lain di tempat yang berbeda. Game online tersendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari game online yaitu sebagai sarana hiburan. Sedangkan dampak negatif dari game online adalah ketergantungan terhadap game tersebut, tak acuh dengan lingkungan sekitar, merasa tidak peduli dengan kegiatan sosial, menurunnya prestasi akademik, dan buruknya kesehatan, terutama bagi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, dijelaskan oleh Sarah. Oke, selanjutnya dari bab 1 pendahuluan, yang kedua yaitu tujuan. Tujuan pertama yaitu menghimbau para remaja agar dapat membatasi diri terhadap game online yang mereka mainkan. Karena teknologi yang semakin maju membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Salah satunya adalah game online. Banyak remaja-remaja saat ini memainkan game online di gadget mereka. Setiap hari mereka memainkan game online untuk mengisi waktu luang mereka. Tetapi banyak remaja saat ini memainkan game online melebihi batas waktu hingga mereka melupakan apa yang ada di sekitar mereka. Ditambah lagi dampak dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar semua dilakukan secara online. Membuat durasi bermain game online para remaja semakin meningkat. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena jika mereka terus-menerus bermain game online hingga lupa waktu, maka mereka akan menjadi kecanduan bermain game online terus-menerus. Nah, jika mereka sudah kecanduan bermain game online, maka mereka akan mendapatkan dampak negatif dari kecanduan tersebut. Oleh sebab itu, tujuan pertama tulisan ini yaitu menghimbau para remaja agar dapat membatasi diri mereka terhadap game online yang mereka mainkan, agar terhindar dari adiksi dari game online tersebut. Tujuan kedua yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan atau edukasi kepada para pembaca terkait dampak negatif yang akan timbul jika telah kecanduan game online. Jadi tujuan kedua yaitu untuk memberikan edukasi kepada para orang tua dan remaja terkait dampak negatif yang kemungkinan akan timbul jika telah kecanduan game online. Sehingga diharapkan dari tulisan ini atau dari penelitian ini dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang tua dan remaja, di mana orang tua dapat lebih lagi mengawasi anak mereka yang sudah remaja terhadap game online yang mereka mainkan dan durasi bermain mereka.
para remaja juga diharapkan dapat mengontrol diri mereka terhadap durasi bermain game dan jenis game yang mereka mainkan. Tujuan terakhir yaitu mengajak para pembaca, terutama para remaja, agar dapat menghindari kecanduan dari bermain game online. Karena remaja saat ini lebih banyak yang sudah menguasai internet, dan yang paling merasakan dampak dari pertumbuhan teknologi ini juga remaja, sehingga rentan untuk para remaja tersebut terjerumus dalam perkembangan teknologi, terutama game online. Oleh karena itu, dari tulisan ini diharapkan para remaja lebih lagi menjaga diri mereka dari game online tersebut agar tidak kecanduan. Selanjutnya dari bab 1 pendahuluan, yang ketiga yaitu manfaat yang ingin dicapai. Manfaat yang pertama dari tulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan solusi kepada orang tua dan remaja agar dapat meminimalisir kecanduan game online dari para remaja. Solusi yang dapat kami berikan yaitu dari tulisan ini, yaitu untuk para orang tua dan para remaja, di mana peran orang tua dalam mengawasi anak mereka yang masih remaja sangat penting untuk menghindari kecanduan dari game online. Sedangkan kesadaran diri dari para remaja sendiri yaitu untuk mengontrol dan mengendalikan diri mereka dari bermain game online sangatlah penting. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menghindari keinginan bermain game online tersebut yaitu mereka dapat melakukan hobi yang mereka sukai atau dan juga mengatur durasi bermain game online mereka. Yang kedua atau yang terakhir yaitu manfaat yang terakhir yaitu dapat membangkitkan kesadaran para pembaca, terutama para remaja terkait dampak negatif yang akan timbul akibat kecanduan bermain game online. Diharapkan para pembaca dapat menyebarluaskan tulisan ini kepada anak, saudara, teman, atau diri mereka sendiri untuk dapat mengubah pola pikir dan perilaku mereka dalam bermain game online, agar mereka tidak mendapatkan dampak negatif dari bermain game online tersebut. Selanjutnya, bab 2, gagasan akan dijelaskan oleh Jocelyn Brigita. Silahkan. Baik, terima kasih Sarah. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang gagasan. Slide berikutnya. Saya akan membahas mengenai poin 2.1, yaitu persoalan pencetusan gagasan. Semenjak di masa pandemi COVID-19 ini, banyak remaja yang telah terindikasi mengalami kecanduan game online yang mengakibatkan mereka sering bolos sekolah, atau bisa dikatakan bahwa mereka tidak mengikuti Zoom, tidak mengerjakan PR, sering begadang, dan lain sebagainya yang memang menunjukkan perilaku yang buruk akibat kecanduan bermain game online. Berikutnya. Poin 2.2, yaitu mengenai solusi permasalahan. Terdapat 5 solusi permasalahan yang memang dapat mengatasi remaja yang memang kecanduan game online. Tapi di sisi lain juga dapat digunakan untuk mencegah adanya indikasi kecanduan game online oleh remaja. Yaitu pertama, attention switching, yaitu pengalihan fokus, yaitu adalah kegiatan yang memang mengalihkan fokus remaja terhadap game online. Yaitu mereka dapat mengasah hobi mereka seperti memasak, melakukan olahraga, melukis, dan lain sebagainya yang memang berdampak positif untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mengenal diri mereka dengan baik. Kemudian, dissuasion, yaitu pengarahan atau bimbingan yang memang dilakukan oleh orang tua maupun guru, di mana mereka memiliki kekuatan eksternal yang bisa mempengaruhi remaja, sehingga remaja tersebut dapat mengikuti arahan mereka. Kemudian, yang ketiga adalah education atau wawasan yang memang berguna untuk remaja mengenai dampak bahaya negatif kecanduan game online, sehingga remaja dapat lebih berhati-hati dan dapat lebih memahami bahwa dampak negatif game online tersebut cenderung merugikan diri mereka sendiri. Kemudian, parental monitoring, yaitu pengawasan dari orang tua, di mana remaja selama berada di rumah atau ketika sedang melakukan bermain game online, dapat diawasi oleh orang tua, sehingga mereka tidak akan sewenang-wenang, terutama tidak bermain game lebih dari 2 jam per hari atau hingga begadang. Kemudian yang terakhir adalah resource restriction, pembatasan, yang memang dilakukan oleh orang tua untuk membatasi para remaja ketika bermain game online. Contohnya,
orang tua membatasi anak remaja hanya boleh bermain game online tidak lebih dari 2 jam per hari. Berikutnya, di poin 2.3, pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan yaitu adalah pihak pertama, yaitu orang tua. Orang tua memiliki peranan penting untuk mengawasi, memberi nasihat, dan bimbingan terhadap remaja supaya mereka tidak kecanduan game online. Kemudian pihak kedua adalah guru. Guru dapat memberikan bimbingan atau sebuah penyuluhan dan edukasi kepada remaja supaya mereka dapat paham bahwa dampak negatif dari game online tersebut merugikan diri mereka sendiri. Kemudian pihak ketiga adalah remaja. Remaja harus sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab, yaitu untuk hadir di sekolah, mengerjakan pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah. Baik, berikutnya. Di poin 2.4, terdapat langkah strategis dalam implementasi gagasan, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan terkait bahaya dan dampak negatif kecanduan bermain game online. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru. Kemudian memberikan sanksi atau peringatan, itu dapat dilakukan oleh orang tua, di mana apabila anak melanggar peraturan yang diberikan orang tua bisa memberikan sanksi maupun peringatan. Kemudian, mengadakan pertemuan guru dengan orang tua murid untuk membahas mengenai sikap-sikap remaja yang memang sudah teridentifikasi kecanduan bermain game online. Slide berikutnya. Berikut daftar pustaka yang kami pakai dalam PowerPoint ini. Berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.